Yang pertama Ya, ada YOII yang resmi mematok harga perdana sebesar Rp100 per lembar saham dan melepas lebih dari 412 juta lembar saham ke publik. Dengan porsi 12,03% dari total modal di setor, bagaimana Pak Okta melihat prospek saham YOII yang akan mencatatkan perdana sahamnya sesaat lagi di Bursa Efek Indonesia, Pak Okta? iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hari ini ya memang harinya IPO gitu ya, lumayan banyak di hari ini. Dan kalau kita lihat secara industrinya, kalau kita bicara bisnis asuransi, ya memang kami masih melihat adanya kemungkinan stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tetapi memang dinamika terkait dengan arah kebijakan dan bagaimana nanti mitigasi terkait dengan permintaan demand dari asuransi itu sendiri juga akan mempengaruhi. Tetapi kalau kita bicaranya secara valuasi gitu ya untuk YOI ini kalau kita lihat secara PI dan juga PBV memang tergolong premium gitu ya. Kalau kita bicara PBV-nya di 2 kali dibandingkan dengan industri dan sektornya yang masing-masing di bawah 1 dan di atas 1,6 kali. So valuasi YOI untuk PBV-nya ini memang sudah tergolong premium. Tetapi kalau kita lihat dengan book building yang sudah berjalan, lalu juga dengan kita lihat datanya adalah oversubscribe 3,27 kali ini memang masih menandakan adanya optimisme. Tetapi memang kalau kita bandingkan dengan emiten IPO yang lainnya, ini termasuk yang cenderung lebih rendah terkait dengan oversubscribe. Jadi, tapi artinya gini, pasar juga masih menyerap gitu ya terkait dengan kebutuhan penggalangan dana para emiten di IPO. Walaupun kalau kita bicara tahun 2024 secara year to date dari awal tahun 2024 sampai dengan di 30 Desember itu memang ISG kita kecenderungan turun, tetapi ternyata antusias dan juga permintaan ini juga masih cukup tinggi gitu. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan untuk YOI adalah ya secara valuasi memang sudah cukup premium, mungkin bisa dimanfaatkan untuk peluang dalam jangka pendek terlebih dahulu. Begitu, Bu. Baik, oke menarik Pak Okta. Nah ini Sobat Finansial yang lagi memantau YOII, menurut Pak Okta, valuasinya memang harus untuk jangka pendek dulu ya Pak. Ya memang walaupun industri asuransi kemungkinan stabilitasnya akan lebih baik dan kita tunggu dinamika arah kebijakan serta demand yang akan mempengaruhi terhadap emiten YOII tersebut. Oke.